pembahasan PP yang tidak selesai, masa berlakunya sudah habis. Apakah boleh langsung berpedoman pada peraturan hukum di atasnya? Baik. Kalau pembahasan PP atau peraturan perusahaan tidak selesai, kenapa peraturan perusahaan mesti dibahas? Kalau dibahas ini kan berarti dia dibahas, saya menafsirkannya dibahas dengan karyawan atau perwakilan karyawan. Peraturan perusahaan ini adalah tanggung jawab dari perusahaan. Ya, itu pertama. Kemudian selesai atau tidak selesai, maka tanggung jawab hukumnya ada di perusahaan. Kalau ini kondisinya peraturan perusahaannya sudah ada sebelumnya, kemudian habis masa berlakunya, kemudian perusahaan membahas dengan perwakilan karyawan untuk pembaruan peraturan perusahaan masa berlakunya, dan ini yang pembahasannya nggak kelar-kelar sampai masa berlakunya habis, maka demi hukum yang berlaku adalah PP yang lama. PP yang lama, Pak. Dia kan masih eksis ya? Ya, jadi PP yang lama tetap berlaku. Ya. Terus pertanyaannya kan nanti dari karyawan, loh kalau gitu kalau masih berlaku PP yang lama ngapain kita harus perpanjang, Pak? Kan gitu. Mending nggak usah perpanjang aja biar berlaku. Jangan salah. Cuma kan belum disahkan ya. Nah, yang berlaku dalam konteks kasus, dalam hal terjadi permasalahan ketenagakerjaan adalah PP yang lama. Tetapi perusahaan, karena masa berlaku PP yang lama sudah habis, perusahaan tidak juga membuat perpanjangannya atau perubahannya, maka perusahaan yang kena sanksi. Karena tidak punya PP yang baru, tidak memperpanjang PP-nya. Oke, jadi masih rujukannya PP yang lama. Itu kondisi kalau sudah ada PP sebelumnya ya. Tapi ada juga kondisinya begini, ini perusahaan mungkin baru, kan gitu. Perusahaannya bisa saja mungkin baru berdiri, kemudian dia sedang membuat PP. Nah kan, kalau itu pembahasannya nggak kelar-kelar, misalkan, nah itu tanggung jawabnya perusahaan. Makanya kalau bikin peraturan perusahaan sebenarnya pembahasan dengan karyawan itu nggak perlu panjang lebar. Memang hukumnya bilang begitu. Pembahasan dengan karyawan itu hanya dikasih waktu kalau nggak salah seingat saya 14 hari dalam ketentuan administratifnya itu di dalam peraturan menterinya hanya 14 hari. Itu pun modelnya perusahaan mengumumkan, terus karyawan atau perwakilannya diberi kesempatan selama 14 hari kerja untuk menyampaikan masukan, saran, ide, usulan, aspirasi dan sebagainya. Setelah itu perusahaan mempertimbangkannya, bukan mengakomodirnya, mempertimbangkannya, dan perusahaan boleh untuk tidak mengakomodir itu. Ya. Kemudian ada ketentuan lainnya, pembuatan peraturan perusahaan ini tidak bisa menjadikan sengketa. Jadi karena aspirasi tadi tidak diakomodir misalkan oleh perusahaan karena pertimbangan tertentu, kemudian dituntut perusahaan oleh karyawan, nggak bisa. Karena statusnya peraturan perusahaan. Tidak bisa dipersengketakan. Nggak bisa diperselisihkan, nggak bisa dipersengketakan. Jadi kalau perusahaannya masih baru terus pembahasannya nggak kelar-kelar, itu yang salah HR-nya. Bukan karyawannya, HR-nya yang salah. Berarti HR-nya nggak tahu bagaimana prosedur membuat peraturan perusahaan, kan gitu. Atau bisa juga nggak memperhatikan bahwa deadline sudah pengen selesai kan? Iya, dia harusnya bikin apa ya? Kalau bikin kan kita harus bisa lakukan project management, ya kan? Project management tuh kan, kapan mulai, apa yang dilakukan, tahap berikutnya apa, terus sampai selesai, ada checklist dan sebagainya. Nah, project manajemennya berarti nggak jalan, ya. Nah itu yang perlu diperhatikan. Itulah kenapa tadi saya bilang paham dulu supaya kita bisa menegakkan dengan benar. Nah kalau pahamnya yang nggak benar, menegakkannya bagaimana? Ya. Satu kata menarik dari Pak Denny tadi adalah yang saya garis bawahi bahwa di sini ditekankan bahwa mengaspirasi atau menyampaikan pendapat dan sebagainya bukan berarti kalau misalnya disetujui diakomodasi, kalau tidak ya tidak, berarti tidak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban, Pak. Clear ya? Mungkin seringkali persepsi itu mungkin di lapangan ini kadang-kadang masih yang suka salah paham karyawan dan teman-teman perwakilan karyawan atau serikat pekerja yang di perusahaannya belum ada PKB itu suka salah paham di sana. Momen 14 hari itu dipakai sebagai sebuah perundingan. Padahal nggak perlu berunding. Salah. Tempatnya kalau mau berunding silahkan si karyawan membentuk serikat pekerja. 10 orang sudah bisa kok bikin serikat pekerja. Kemudian sampaikan surat permintaan perundingan PKB. Udah. Begitu suratnya nyampe di perusahaan diwakili oleh HR tadi, maka wajib hukumnya bagi perusahaan untuk
untuk memenuhi permintaan perundingan PKB tersebut sesuai dengan undangan. benar, jadi nggak usah khawatir karyawan.